Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian di pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anak, di pertemuan yang kedua ini Ibu akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi ya. Jadi anak-anak yang kemarin kita diberi ibu materi tentang teks deskripsi yang mengidentifikasi tentang ciri objek, tentang tujuan dan isi teks deskripsi. Untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi. Apakah struktur itu anak-anak? Di dalam teks deskripsi, strukturnya itu ada dua, bagian-bagiannya itu ada dua. Satu apa? Satu namanya identifikasi. Yang kedua adalah deskripsi. Anak-anak, untuk mengidentifikasi dari teks deskripsi, tentunya kalian masih ingat kan? Yaitu kita harus mencari atau menentukan perincian dari objek tersebut ya. Objeknya itu apa yang akan kita jadikan karangan yang berbentuk deskripsi. Nah, kalian identifikasi terlebih dahulu. Suatu contoh, misalnya saja tenun songket Palembang. Jika diidentifikasi, kalian harus mencari pengkhususan dari tenun songket Palembang. Pengkhususannya itu terletak di mana? Nah, ini ya, tenun songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Kerajinan songket ini termasuk hasil industri rumah tangga para wanita lah yang biasanya menekuni kerajinan tenun ini. Nah, ini adalah namanya identifikasi. Jadi pengkhususan atau perincian dari objek itulah yang harus dimunculkan. Itu namanya identifikasi. Struktur yang kedua adalah deskripsi. Apa itu anak-anak? Deskripsi itu adalah penggambaran menggunakan panca indera. Nah, setelah kalian identifikasi dari teks tersebut, kalian jabarkan dengan menggunakan kalimat yang ada penggambaran dari pengidentifikasian tersebut, sehingga kalau dibuat bentuk karangan secara utuh yang berbentuk deskripsi, maka dari identifikasi itu akan menjadi karangan yang lengkap. Saya baca, tenun songket Palembang menggunakan bahan baku benang sutra asli. Sebelumnya, benang sutra diberi lapisan benang emas yang masih berwarna putih. Kain ini ditenun dengan cita rasa tinggi. Hasil tenunannya pun sangat indah dan etnis. Kain songket Palembang mempunyai ciri khas pada motifnya jika dibandingkan kain tradisional lain. Motif kain songket Palembang terlihat lebih rumit. Untuk menghasilkan kain songket Palembang, seorang perajin bisa menghabiskan waktu selama 3 bulan pengerjaan. Nah, itu adalah merupakan penjabaran dari identifikasi. Jika dideskripsikan akan lengkap menjadi karangan seperti contoh tadi. Nah, anak-anak, sekarang kita membahas yang kedua tadi tentang strukturnya. Yang kedua adalah tentang kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi. Untuk kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi anak-anak itu ada 6. Di antaranya adalah berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. 2. Kalimat menggunakan serapan panca indera. Yang contohnya kalimat menggunakan serapan panca indera adalah misalnya saja merasakan betapa dinginnya ya udara di pagi hari ini. Nah, itu adalah termasuk indera perasa ya. Melihat ombak bergulung-gulung di tepi pantai. Nah, itu namanya menggunakan indera penglihatan dan seterusnya. Yang ketiga, kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi adalah pilihan kata dengan emosi yang kuat.
Ya, saya berikan contohnya ya kemarin itu ibuku yang tangguh ya, ombak yang bergulung-gulung menggempur pantai ya, itu adalah termasuk kata-kata emosi yang kuat. Untuk penggunaan bahasa yang keempat adalah menggunakan kata berimbuhan. Kata berimbuhan itu yang bagaimana anak-anak? Yang dinamakan kata berimbuhan itu adalah kata dasar ya yang sudah diberi imbuhan, yang ada imbuhannya misalnya ya, ada imbuhannya di mekandikan, itu namanya adalah kata berimbuhan. Ibu kasih contoh adalah ya, gelombang di laut ya begitu menyenangkan, gelombang ya, gelombang di laut begitu ya indah dan menyeramkan. Nah itu misalnya saja itu seram mendapatkan imbuhan ya, itu ya. Contoh lain misalnya ya, memilukan, kata dasarnya kan pilu ya, karena mendapatkan imbuhan dan kan menjadi memilukan, itu namanya kata berimbuhan. Yang berikutnya adalah menggunakan kata sinonim. Kata sinonim itu adalah persamaan kata-kata yang memiliki makna yang sama. Contoh ibu ya bisa bersinonim mama, bisa sinonimnya emak, lah itu sinonim ya. Bapak sinonimnya adalah ayah, laki-laki sinonimnya pria, dan seterusnya, itu namanya penggunaan kata sinonim. Yang berikutnya menggunakan kata depan dan huruf kapital. Jadi teks deskripsi nanti kebahasaannya itu yang keenam menggunakan kata depan dan huruf kapital. Misalnya di pantai, nah itu kata depannya adalah di ya. Ke Jogja, kata depannya adalah ke ya. Ke berfungsi sebagai kata depan apabila mengikuti keterangan tempat. Di berfungsi keterangan depan, kata depan apabila mengikuti keterangan tempat. Jadi anak-anak nanti tugas kalian setelah mendapatkan penjelasan ini, kalian membuka buku paket halaman 4, ambil contoh salah satu saja teks deskripsi yang berjudul Ibuku Inspirasiku. Lah apa yang dikerjakan? Kamu mencari struktur dan kebahasaannya sesuai dengan penjelasan ibu tadi. Anak-anak, saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu.